Selamat pagi teman-teman semua. Saya Hendri Gemilang, ketemu lagi dengan Anda semua dalam channel YouTube yang saya share juga di Facebook dan grup Telegram dan beberapa media sosial lainnya untuk dapat saya membagi informasi, pengetahuan, pengalaman yang saya kemas dalam sebuah temuan yang kita sebut dengan olah sikap. Jadi olah sikap itu benar-benar murni temuan saya, Hendri Gemilang. Jadi hari ini saya ingin mengulas sedikit tentang kenapa penting bagi saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya sebagai konsultan menghadapi banyak masalah yang dibagi ke saya oleh klien-klien tentunya. Dan setiap klien itu punya masalahnya masing-masing, punya masalahnya sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kalau saya tidak mampu menyelesaikan masalah mereka dengan baik? Itulah sebetulnya yang menjadi ujian bagi profesionalisme saya. Oke, nah bagi orang-orang yang punya pendidikan level katakanlah S1, kita sudah tahu pola-pola pikirnya seperti apa. Jadi sebetulnya tujuan kita untuk melanjutkan pendidikan adalah terutama memperbaiki pola-pola pikir, konsep-konsep berpikir, pendekatan-pendekatan yang ilmiah di dalam menyelesaikan setiap masalah. Jadi kalau saya hanya mampu menyelesaikan masalah pada level-level tertentu, katakanlah tingkat bawah, orang bisa melihat itulah cuman pola-pola pikir saya yang sesuai dengan tingkat pendidikan saya. Saya lanjut S2. Saya lanjut S2, kemudian saya bisa menyelesaikan berbagai masalah klien yang jauh lebih rumit, yang jauh lebih menantang. Dengan tentunya pendekatan-pendekatan ilmiah, saintifik, dan tentunya juga dengan melibatkan kemampuan berpikir yang logis dan bernalar begitu. Nah, sampai kemudian saya merasa perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang S3, itu tujuannya adalah untuk supaya saya dapat menjawab tantangan dengan menyelesaikan persoalan-persoalan yang jauh lebih besar, jauh lebih rumit dengan saya terlebih dahulu mempelajari bagaimana sebetulnya pola-pola pikir yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Ya, nah jadi sangat penting pendidikan tadi untuk membentuk pola pikir terutama. Jadi bukan seperti orang menulis ya, sering kali di media sosial. Katanya membawa nama Bob Sadino. Apakah betul ini tulisannya Bob Sadino atau perkataannya Bob Sadino, kan kita juga tidak pernah tahu. Tapi tulisannya sangat memprihatinkan. Katanya begini, ijazah sangat penting untuk mertua dan pekerjaan, tidak penting untuk pengusaha. Seorang Bob Sadino yang punya usaha begitu besar, saya pernah bertemu secara langsung dengan beliau di hotel dan kita berinteraksi cukup baik, cukup mengasihkan, cukup menyenangkan waktu itu. Saya menangkap beliau itu bukan orang sembarangan yang otaknya pasti seperti ini, tidak. Saya tidak yakin. Apakah beliau kemudian bisa memimpin tim tim manajemennya yang begitu besar, yang terdiri dari orang-orang yang bersekolahan tentunya. Ya, nah makanya bagi anda-anda yang tertarik dengan tulisan-tulisan di media sosial yang sebetulnya hanya melemahkan, melecehkan kualitas pendidikan, Anda itu sebetulnya melihat kepada orang-orang yang tidak pernah belajar dengan benar. Ya, sehingga hidupnya memang tidak tertata dengan baik, karirnya nggak jelas, hidupnya juga berantakan. Itulah yang kemudian menjadi pembenaran buat kata-kata yang ditulis semacam itu. Oke? Nah, teman-teman sekalian, dalam waktu dekat saya sekarang sedang menguji sebuah materi yang berjudul Summa Cum Laude atau Summa Cum Laude plus karir cemerlang. Sebab dalam
menata karir cemerlang memerlukan olah sikap. Tidak cukup hanya S1, S2, S3. Karena terbukti banyak juga S2 yang terjerumus bermasalah secara spiritual, secara kesehatan, secara keuangan, dan secara keluarga. Ini tidak ada materi lain yang menjelaskannya secara bertahap kecuali materi saya yang sudah saya susun dalam sebuah buku yang berjudul Olah Sikap Ibu Segala Pelatihan. Mudah-mudahan rencana saya untuk menggelar workshop summa cum laude plus karir cemerlang mendapat respon positif di mana-mana. Demikian, silakan tunggu tanggal mainnya. Terima kasih.